kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3640 Dewa Perang Misterius. Bahkan Kirana tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia melihat wajah Weilin. Sebaliknya, Alexis tampak seperti biasa, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh kekuatan pesonanya sama sekali. Melihat ini, Weilin memancarkan sedikit kejutan di matanya yang indah. Pesona alaminya memiliki efek terkuat pada pria. Kalau tidak, dia tidak perlu memakai pakaian pria. Dia belum pernah melihat siapapun yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pesonanya dalam hidupnya. Bahkan di Istana Bulan, para tetua yang sangat kuat, dan lainnya, tidak dapat menyelesaikan kekebalannya. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia bertemu seseorang yang tampaknya tidak tertarik pada kekuatan pesonanya, orang yang benar-benar kebal, dan masih laki-laki. Alexis menatap Weilin, dan alisnya sedikit berkerut. Dia juga merasakan bahwa Weilin memancarkan pesona yang sangat kuat, tetapi Alexis memiliki darah reinkarnasi, dan jiwanya telah dimurnikan oleh kultivator misterius dalam keputusasaan di ilusi puncak dewa pemurnian. Pada saat yang sama, di dalam laut kesadaran, ada puncak dewa pemurnian yang menjaga, tidak peduli seberapa kuat pesona ini, bagaimana pengaruhnya padanya. Meskipun identitas orang ini tidak biasa, kekuatannya sedikit lebih lemah dari perilisan. Lebih penting lagi, semangat orang ini terlalu lemah. Saya khawatir selama bertahun-tahun, pikirannya terfokus pada seni bela diri dan pesona, dan dia telah mengembangkan terlalu sedikit semangat. Meskipun dia mengalahkan perilisan karena bantuan Aurora, tidak perlu terlalu takut pada wanita ini. Serangan jiwa, dia bisa mengalahkan lawannya. Alexis berkata dengan ringan, "Siapa kamu?" Weilin tersenyum dan berkata, "Siapa aku? Tuan Muda Yul, kamu membunuh penegak hukum dan penatua penilai di wilayah Jiwa Bulan, jadi kamu berpikir semuanya sudah berakhir." Kirana mendengar kata-kata itu, ekspresi wajahnya yang cantik berubah. Orang ini benar-benar berasal dari Istana Bulan. Lagi pula, orang-orang Istana Bulan ada di sini. Sekarang, tidak sesederhana bisa mengalahkan wanita berpakaian pria ini. Orang ini bukan murid biasa di Istana Bulan, kan? Itu sama sekali tidak sebanding dengan penegak hukum dan penatua penilaian di Istana Cabang. Jika Alexis membunuh wanita ini, maka dia akan benar-benar berakhir dengan istana selamanya. Bahkan jika kekuatan Alexis memprovokasi kekuatan yang kuat, itu pasti akan membawa bahaya besar. Bahkan mungkin kematian. Saat berikutnya, seluruh tubuh Weilin penuh dengan napas, dan cahaya ilahi lavender mengalir keluar dari tubuhnya yang halus. Bahkan pada saat ini, dia mengenakan pakaian pria, dan dengan latar belakang cahaya ilahi ini, itu seperti dewi yang memiliki pesona unik. Seiring dengan cahaya ilahi ini, pedang panjang kecubung jatuh ke tangannya yang polos, seni pedang beriak, sosok Weilin langsung menjadi gesit, itu dalam kehampaan, meluncur dengan cepat, sulit untuk ditangkap. Pada saat yang sama, cahaya ilahi ungu juga menyelimuti seluruh gunung lisan. Alexis dan Kirana seperti berada di galaksi. Dan cahaya ungu kecil yang terlihat seperti bintang di sekitarnya mengandung sisi mematikan. Weilin ini benar-benar menembak Alexis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Situasi yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak, dan cahaya dingin yang tak terbatas berubah menjadi ribuan kekuatan pedang, seperti embusan angin, menderu ke arah Alexis. Dan dalam puluhan juta kekuatan pedang, ada juga cahaya ungu yang tak tertandingi yang tersembunyi pada saat yang sama. Weilin mendesak ini untuk menyerang pada saat yang sama, membunuh dengan pedang. Dia menatap Alexis dengan matanya yang indah, dan melihat bahwa pada saat ini, Alexis berdiri di sana, tidak bergerak. Weilin tersenyum sedikit, mengetahui bahwa pedangnya telah selesai. Alexis tidak menangkap posisinya sama sekali, jadi tentu saja dia tidak bisa membuat pertahanan dan bersiap untuk serangan balik terlebih dahulu. Namun, di matanya yang indah, ada sedikit kekecewaan. Dia menantikan keberadaan iblis ini,
terutama ketika dia mendengar bahwa Alexis bertarung di kota Julao. Setelah membunuh keberadaan misterius. Tapi sekarang tampaknya pemuda acuh tak acuh ini tampaknya tidak lebih dari itu, tetapi itu hanya nama palsu. Sinar pedang Weilin tiba-tiba dibelokkan sedikit, terhuyung-huyung oleh satu titik dari posisi kunci Alexis. Meskipun Alexis membunuh murid-murid Istana Bulan, itu juga karena kesalahan kedua murid itu sehingga Weilin tidak membunuh Alexis. Pedang ini, bersama dengan energi pedang ungu, telah tiba di depan Alexis. Weilin menghela nafas pelan, menurut pendapatnya, Alexis tidak memiliki ruang untuk kembali, dan pasti akan dikalahkan oleh pedangnya sendiri. Ini bukan hasil yang ingin dia lihat. Tapi pada saat ini, Alexis tiba-tiba bergerak. Dia menoleh tiba-tiba, sepasang mata, tidak tahu kapan, telah berubah menjadi warna hitam murni, matanya terkunci pada Weilin. Ketika Weilin melihat ini, ekspresi kaget muncul di wajahnya yang cantik, Alexis benar-benar menemukan posisinya. Namun, sekarang, sudah terlambat. Alisnya berkerut secara tidak sengaja, menurut pendapatnya, Alexis menemukan posisinya, tetapi tidak melakukan apa-apa, karena dia terlalu besar. Weilin memandang rendah kultivator yang paling suka menjaga dirinya sendiri. Karena orang seperti ini tidak hanya tidak menghargai dirinya sendiri, tetapi juga tidak menghormati lawannya. Tanpa diduga, Alexis juga orang seperti itu. Awalnya, Weilin masih memiliki perasaan yang baik untuk Alexis, tapi sekarang, itu benar-benar hilang, bahkan dengan jijik. Tepat ketika Weilin berpikir begitu, di mata gelap Alexis, gelombang yang tak terlukiskan tiba-tiba meletus. Fluktuasi itu, dalam sekejap, mengalir ke lautan kesadaran Weilin. Beberapa saat yang lalu, Weilin, yang masih menghina Alexis, langsung pucat. Indra spiritualnya tampaknya digenggam erat oleh tangan iblis yang sangat besar, selama Alexis mengerahkan sedikit kekuatan, indra spiritualnya bisa benar-benar hancur. Ketakutan yang tak terbatas menenggelamkan pemikiran Weilin. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda harus tahu bahwa di lautan pengetahuan, ada harta pertahanan indera spiritual. Tapi apakah masih begitu mudah untuk diserang oleh Alexis dengan keterampilan jiwanya? Betapa menakutkannya kekuatan jiwa dan tingkat kultivasi jiwa Alexis. Dalam warna ketakutan yang ekstrim ini, seni pedang tidak dapat dipertahankan, dan itu runtuh dalam sekejap. Tubuh Weilin jatuh ke tanah, dan pada saat seni pedang runtuh, kekuatan jiwa yang menakutkan di lautan pengetahuan tiba-tiba menghilang, seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Namun, pada saat ini, pakaian Weilin benar-benar basah oleh keringat dingin. Jubah brokat yang dikenakan wanita itu melekat erat pada tubuh halus itu, benar-benar menggambarkan garis tubuh Weilin yang sangat anggun, tetapi memiliki gaya yang unik. Rambut berantakannya basah oleh keringat dan menempel di wajahnya yang cantik. Weilin terengah-engah. Dia belum sepenuhnya pulih dari rasa takutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria acuh tak acuh di depannya, tidak bisa menahan diri. Ada senyum masam di wajahnya. Awalnya, dia hanya ingin menguji kekuatan Alexis ketika dia menembak Alexis, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Alexis bukanlah sesuatu yang bisa diukur Weilin sama sekali. Lucunya, dia masih berpikir bahwa Alexis begitu saja, bahwa Alexis terlalu besar dan dia memandang rendah Alexis. Faktanya dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Alexis bergerak satu langkah sama sekali. Jika Alexis ingin membunuh, pada saat itu, dia tidak tahu berapa kali dia telah mati. Pada saat ini, Alexis berkata lagi, "Kamu datang kepadaku, ada urusan apa?" Bab 3641 Pekerjaan luar biasa. Sayang sekali Alexis tidak membunuh Weilin, tetapi Weilin jelas tidak ingin membunuhnya sekarang, jika tidak, Weilin akan mati. Karena dia di sini tidak untuk membunuhnya, orang dari Istana Bulan ini secara alami memiliki hal lain untuk dilakukan. Weilin berdiri perlahan, memberi hormat kepada Alexis dan berkata, "Tuan Muda Yul, saya adalah utusan Istana Bulan, nama saya Weilin, saya baru saja bersikap kasar, dan saya meminta Taun Yul untuk memaafkan saya mengapa saya menyerang Tuan."
Hanya sedikit penasaran, apakah kekuatan Tuan Muda Yul sekuat rumor yang beredar? Di kota Julao, Alexis sudah disebut Dewa Perang. Awalnya, Wei Lin sedikit meremehkan gelar ini, tetapi sekarang, dia merasa bahwa gelar God of War tidak cukup untuk menggambarkan kengerian Alexis, itu harus disebut iblis. Alexis memandang Wei Lin, senyum muncul di wajahnya dan berkata, "Sekarang, bagaimana menurutmu?" Wei Lin menatap Alexis, dia merapikan pakaiannya dengan sedikit malu, dan berkata dengan senyum masam, "Saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengukur Tuan Muda Yul dengan kekuatan saya." Alexis berbalik dan berkata, "Kalau begitu, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi." Wei Lin melihat bahwa Alexis hendak pergi, tetapi buru-buru berkata, "Tunggu sebentar. Tuan Muda Yul, tujuan utama kunjungan saya kepada Anda kali ini adalah untuk menanyakan apakah Anda berdua tertarik untuk bergabung dengan Istana Bulan." Alexis dan Kirana keduanya berhenti ketika mereka mendengar kata-kata itu. Alexis berbalik, menatap Wei Lin, matanya berkedip. Aurora tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Wanita ini sangat pintar. Dia tidak hanya membawamu, tetapi juga membawa Kirana bersamanya." Mata indah Wei Lin juga berkedip. Dia tahu bahwa seorang wanita cantik seperti Kirana yang mengikuti Alexis. Dia mungkin wanita Alexis. Bahkan jika bukan, dia sangat dekat. Sangat mudah baginya untuk bergabung. Kekuatan, dan bahkan, jika dia memiliki kemauan, akan sulit baginya untuk langsung naik ke puncak di masa depan. Oleh karena itu, orang seperti itu belum tentu bergabung dengan Istana Bulan. Namun, berbeda dengan Kirana, bahkan jika Alexis tidak bergabung dengan Istana Bulan, dengan hubungan Kirana, ia dapat dianggap sebagai setengah dari Istana Bulan. Melihat kesunyian Alexis, Wei Lin tersenyum sedikit, "Mengapa Anda tidak menjawab? Tuan Muda Yul harus mengikuti saya kembali ke Istana Bulan untuk melihat, lalu, apakah kalian ingin bergabung atau tidak tergantung pada keinginan kalian sendiri, Anda semua berasal dari wilayah Bintang Giok." Istana Bulan sangat menyambut prajurit wilayah Bintang Giok. Alexis mendengar kata-kata itu, tetapi berkata, "Berapa jarak antara Istana Bulan dengan Sekte Enam Jalan?" Wei Lin tercengang ketika mendengar Sekte Enam Jalan, sekte yang kesepian itu hanya sebuah pintu, apakah orang ini ingin bergabung dengan Sekte Enam Jalan? Seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun, sekte itu bukan lagi berada di puncak seperti dulu. Namun, Sekte Enam Jalan dan Istana Bulan memang tidak terlalu jauh. Sangat dekat, kata Wei Lin. Alexis mengangguk dan berkata, "Jika Kirana bergabung dengan Istana Bulan Anda, apakah akan baik-baik saja?" Dia tidak bisa melupakan keluhan antara Sekte Enam Jalan dan kehidupan sebelumnya. Dia ingin Sekte Enam Jalan menjadi kekuatan yang paling kuat di wilayah Jiwa Bulan, jadi, tidak berencana untuk bergabung dengan pasukan apapun untuk saat ini. Alexis tidak pernah hanya berbicara, dia akan bertanggung jawab atas janjinya. Namun, Kirana berbeda, jika dia dapat bergabung dengan kekuatan kelas 1 untuk berlatih kultivasi, itu akan sangat bermanfaat baginya. Selain itu, bukan hal yang baik untuk membawa Kirana di sisinya sepanjang waktu, di sisi Alexis terlalu berbahaya. Kirana mendengar kata-kata itu, matanya yang indah bersinar, dia tahu bahwa yang terpenting sekarang adalah menjadi lebih kuat. Hanya dengan kekuatan dia dapat memiliki martabat. Wei Lin tersenyum dan berkata, "Ini tentu saja tidak masalah." Dia mengangkat tangannya dan melepaskan cahaya ungu. Cahaya ungu tumbuh ketika melihat angin, dan langsung berubah menjadi perahu lukisan ungu yang dibangun dengan indah. "Silakan." Ketiga orang itu bergerak dan naik ke perahu lukisan. Di perahu lukisan, ketika cahaya ungu meledak, itu berubah menjadi pelangi panjang ungu, dan menembus udara. Waktu berlalu, perahu lukisan yang indah melaju di awan, dan seorang pria dengan ekspresi acuh tak acuh berdiri di haluan, itu adalah Alexis. Melalui awan yang mengepul, matanya tertusuk, dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Melihat ada kota raksasa yang tak tertandingi di bawah lautan awan, bahkan di atas langit yang tinggi ini, kota raksasa itu tampak dekat dengan kita. Secara khusus, sebuah istana di pusat kota raksasa.
Awalnya, dia berpikir bahwa istana bulan yang dia lihat dari wilayah bintang giok sudah dibangun dengan sangat halus, tetapi dibandingkan dengan istana di depannya, itu bukan apa-apa. Hanya ada satu kata di benak Alexis, yang dapat menggambarkan kesan istana ini, pengerjaan yang luar biasa. Weilin tiba-tiba muncul di sisi Alexis. Pada saat ini, dia telah berganti kembali ke rok kasa lavender, menunjukkan kecantikannya. Bahkan jika Alexis melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Meskipun Alexis tidak terpengaruh oleh pesona Weilin, temperamen bawaannya berbeda. Weilin tampaknya terlahir dengan hati seorang pria. Bahkan jika tidak ada pesona alam, Weilin masih merupakan eksistensi yang sangat kuat. Weilin tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Yul, ini adalah kota gugusan, tempat istana bulan saya berada. Ayo turun ke sini." Perahu lukisan itu seperti meteor ungu, jatuh menuju kota gugusan. Di atas kota gugusan, penjaga-penjaga yang bertugas berpatroli dan menjaga melihat perahu lukisan, ekspresinya berubah, dia buru-buru mengeluarkan token, dan membuka kota itu. Larangan parit. Perahu lukisan melewati larangan tanpa hambatan dan jatuh ke kota. Ketika Alexis melihat pemandangan ini, matanya bersinar. Tampaknya identitas Weilin lebih sulit dari yang dia kira. Bahkan para murid Istana Bulan, orang biasa sama sekali tidak bisa menyuruh penjaga membuka formasi pertahanan dengan tergesa-gesa. Segera, di bawah kepemimpinan Weilin, Alexis dan Kirana memasuki Istana Bulan. Begitu mereka masuk, Alexis dan Kirana saling memandang dan mata mereka berbinar. Aura Istana Bulan ini terlalu kuat. Ketika mereka pertama kali memasuki wilayah jiwa bulan, mereka sudah merasa bahwa energi spiritual di sini sangat kuat, tetapi bagaimana dengan Istana Bulan ini? Apakah itu ribuan kali lebih intens daripada tempat lain di wilayah jiwa bulan? Di sini, jika Anda ingin berkultivasi perlahan, saya khawatir itu akan sulit. Weilin tersenyum dan berkata, ada urat spiritual tingkat tinggi di wilayah jiwa bulan di bawah Istana Bulan. Meskipun itu hanya tingkat rendah, itu juga lebih baik daripada kebanyakan tempat di wilayah jiwa bulan. Tidak hanya itu, seluruh Istana Bulan ada di sana. Di bawah selubung formasi roh pertemuan kuno, formasi ini dibangun oleh pendiri Istana Bulan dan para senior dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga konsentrasi energi spiritual di sini jauh lebih tinggi daripada tempat lain. Alexis dan Kirana mengangguk, Istana Bulan ini bisa disebut sebagai tempat berkultivasi yang berharga, belum lagi yang lainnya. Bab 3642. Siapa yang mulia? Weilin berjalan menuju istana bersama Alexis dan Kirana, dan berkata, Tuan Muda Yul, Nona Kirana, mari kita pergi menemui tetua Istana Bulan dulu. Dia di istana kalian berdua yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola urusan para murid. Yakinlah, saya jamin jika Anda bergabung dengan Istana Bulan, Anda dapat langsung menjadi murid batin atau murid dalam, dan bukan tidak mungkin seorang penatua menjadi seorang murid sejati. Alexis mengangguk, dia tahu bahwa kata-kata ini terutama tentang Kirana. Kekuatan Weilin ada di Istana Bulan ini. Meskipun tidak kuat, itu bisa menjadi rata-rata. Namun, statusnya tampaknya sangat istimewa. Di sepanjang jalan, para murid Istana Bulan itu sangat menghormatinya. Bahkan beberapa murid yang lebih kuat darinya. Secara bertahap, mereka telah menembus jauh ke dalam istana, dan tidak ada lagi murid yang terlihat di sini, jelas bukan tempat di mana orang biasa bisa datang. Ketika dia datang ke sini, senyum muncul di wajah cantik Weilin, dan dia datang ke pintu kayu dengan banyak formasi tertulis. Weilin bahkan tidak mengetuk pintu, dia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu kayu itu terbuka. Di balik pintu kayu, seorang lelaki tua dengan wajah tampan dan wajah kekanak-kanakan muncul di mata semua orang. Ketika lelaki tua itu melihat pintu kayu didorong terbuka, ekspresi kemarahan muncul di wajahnya, tetapi ketika dia melihat siapa yang datang, dia langsung memasang wajah tersenyum, dan matanya penuh dengan warna yang menggemaskan. Weilin berteriak kepada lelaki tua itu dengan sangat intim, kakek, aku kembali. Alexis dan Kirana sama-sama tercengang. Yang disebut Penatua Agung Istana Bulan ini sebenarnya adalah kakek Weilin. Terlebih lagi,
lelaki tua ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Orang tua itu tertawa dan tampak sangat bahagia, tetapi dia berkata dengan sedikit omelan, "Weilin, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa misi utusan itu berbahaya, jangan lakukan itu sembarangan, kamu selalu tidak akan mendengarkanku." Weilin cemberut dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak bisa berada di sekte dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, misi utusan rahasia itu cukup menarik. Dua teman di belakangku adalah Tuan Muda Yul, Alexis dan Nona Kirana, lahir di wilayah Bintang Giok, dan aku bertemu mereka selama misi ini. Kakek, Tuan Muda Yul, dan Nona Kirana semuanya jenius seni bela diri yang berbakat. Jika mereka ingin bergabung dengan Istana Bulan, mereka pasti bisa memasuki murid dalam. Kan?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu mengalihkan pandangannya ke punggung Weilin, menghadap Alexis dan Kirana, tersenyum dan mengangguk, terlihat cukup baik. Namun, ada sedikit keraguan di matanya. Cucu perempuannya yang berharga, meskipun dia memiliki temperamen kekanak-kanakan, memiliki visi yang sangat tinggi. Bahkan murid-murid berbakat di Istana Bulan mungkin tidak dapat muncul di sisinya. Kedua orang ini bahkan tampaknya tidak berada di alam perbaikan. Bisakah mereka menjadi teman Weilin? Namun, penatua itu tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi tersenyum pada keduanya, "Nama saya Wori, karena Anda berdua berasal dari wilayah Bintang Giok dan bergabung dengan Istana Bulan saya, tidak ada masalah, tetapi beberapa prosedur masih harus dilalui. Ya, ikutlah denganku untuk bertemu dengan Tuan Istana dulu." Wori dapat dikatakan sangat menyayangi cucunya, karena dia adalah orang yang direkomendasikan oleh cucunya. Biarkan mereka bergabung dengan pintu dalam, tentu saja, pintu bagian dalam Istana Bulan hanya dapat mencapai tingkat tertentu. Bergabung tidak bisa langsung mutlak. Bagi para penjahat sejati, tentu saja tidak ada batasan seperti itu. Alexis dan Kirana menyapa Wori dan berkata, "Penatua." Setelah itu, mereka berempat berjalan menuju aula tempat Master Istana Bulan berada. Ketika dia datang ke aula ini, Alexis tertegun lagi, dan melihat seorang wanita muda duduk di kursi utama. Wajah wanita ini juga sangat cantik, ekspresinya dingin, dan temperamennya agak mirip dengan Kirana. Namun, wanita ini terlihat muda, tetapi kekuatannya tidak lemah sama sekali. Bahkan Thierry di pemakaman reinkarnasi tidak bisa melihatnya. Dia adalah Tuan Istana Bulan, Harun. Di aula utama, ada beberapa orang, satu duduk di sisi kiri, seorang pria paruh baya dengan mata ramping dan tubuh gemuk, dengan senyum ramah di wajahnya, dia terlihat seperti pengusaha. Orang ini, bernama Sadam, adalah tetua kedua dari Istana Bulan, kultivasinya masih tidak dapat diprediksi, tetapi dia sedikit lebih buruk daripada Wori. Orang lain, yang duduk di bagian bawah sisi kanan, sedang duduk dalam jubah hitam, dengan temperamen suram dan bekas luka di wajahnya. Pria ini, bernama Helgus, adalah tetua ketiga Istana Bulan, dan kultivasinya tetap sama tidak dapat melihat. Namun, roh jahat pada orang ini sangat kuat, mungkin, kekuatan tempur yang sebenarnya bahkan lebih tinggi dari dunia. Dan di belakang Helgus, berdiri seorang pemuda tampan dengan pedang panjang di sarung hitam di tangannya. Meskipun pemuda ini masih muda, dia sudah ada di lapisan kelima dari alam perbaikan. Orang ini adalah murid Helgus, Sarmit. Begitu Weilin memasuki istana, dia langsung tersenyum dan berkata, "Hormat pada Tuan Istana, saya telah bertemu dua teman, keduanya dari wilayah Bintang Giok, dengan bakat langka, jika mereka ingin bergabung dengan istana, Tuan Istana tidak bisa menolak." Harun yang tampaknya dingin tersenyum ketika dia melihat Weilin, bahkan jika Weilin tampak sedikit kasar, dia tidak marah sama sekali, menatap Weilin, tetapi dengan kasih sayang. Tepat ketika Harun hendak berbicara, seorang murid di luar aula utama bergegas masuk dan berkata, "Tuan Istana, Tuan Muda Long dari Sekte 9 Iblis Suci ada di sini." Harun mendengar kata-kata itu, tetapi ekspresinya berubah. Rinli berkata, "Undang Tuan Muda Long." Tidak heran Harun seperti ini. Sekte 9 Iblis Suci juga merupakan kekuatan yang kuat di wilayah Jiwa Bulan, bahkan sedikit lebih kuat dari Istana Bulan. Murid Iblis.
Tentu saja, jika itu adalah murid biasa dari Sekte Sembilan Iblis Suci, itu tidak akan membuat Harun seperti ini. Intinya, identitas Elong ini sama sekali tidak biasa, dia adalah keponakan dari Sekte Sembilan Iblis Suci. Raja Iblis. Mendengar ini, Wei Lin sedikit mengernyit dan berkata, mengapa dia ada di sini? Kalau begitu, saya akan membawa Tuan Muda Yul dan Nona Kirana terlebih dahulu dan turun untuk beristirahat. Wei Lin, Alexis, dan yang lainnya hendak pergi. Tetapi di luar aula utama terdengar suara seorang pria, Wei Lin, saya ada di sini untuk bertemu Anda, mengapa akan Anda pergi ketika saya datang? Seperti dua matahari, seorang pemuda dengan cahaya keemasan menyilaukan dan sangat heroik penampilan, meskipun pria ini telah mengambil bentuk manusia, dia memiliki aura iblis, tetapi sekuat lautan badai. Orang ini tidak lain adalah Elong, penguasa istana dan tetua dari semua istana bulan. Setelah melihat orang ini, mata mereka mau tidak mau menyusut. Elong hari ini benar-benar telah menembus level lain dari terakhir kali kita bertemu. Selain itu, Elong berusia kurang dari 1000 tahun ini. Semakin kuat Elong, semakin terhormat dia. Bab 3643 Orang Gila Elong. 3 lagi. Wori memandang Elong dengan senyum masam di wajahnya, siapa yang mengatakan bahwa klan iblis lambat untuk berkultivasi? Itu hanya klan monster biasa, untuk klan monster dengan garis keturunan yang kuat, kecepatan kultivasi jauh lebih menakutkan daripada jenius ras manusia. Elong memandang Wei Lin dengan mata yang sangat berapi-api, benar-benar berapi-api yang tidak tersamar, klan iblis pada awalnya adalah karakter lurus, dan tidak perlu menyembunyikannya dalam identitasnya. Wei Lin sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara, dan masih ada sedikit kecemasan di matanya yang indah. Jelas, dia tidak ingin berada di ruangan ini. Menurut pendapatnya, nilai Alexis jauh lebih tinggi daripada Elong, dibandingkan dengan bakat langit Alexis. Apa itu Elong? Anda tahu, Alexis baru berusia 20-an tahun ini. Dia membawa Alexis kali ini, tidak meminta Alexis untuk bergabung dengan Istana Bulan, tapi setidaknya dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Alexis, kan? Tapi sekarang, biarkan Alexis kembali ke kamar tamu sendirian. Ini bukan kelalaian, apa itu kelalaian? Selain itu, dia juga memiliki kesan yang lebih baik dari Alexis. Melihat ini, tetua kedua Sadam segera berkata dengan senyum di wajahnya, Wei Lin, Tuan Muda Long baru saja tiba, akan sedikit tidak sopan bagimu untuk pergi seperti ini. Adapun teman-temanmu itu, biarkan mereka turun sendiri. Itu saja, para murid di pintu akan membawa mereka kembali ke kamar tamu untuk beristirahat. Dia memandang Alexis dan Kirana dengan sedikit jijik, dengan kekuatan Alexis dan mereka berdua, di Istana Bulan, paling banyak, mereka bisa menjadi murid lepas, yah, bahkan Alexis bahkan tidak bisa menjadi lepas. Saya tidak tahu bagaimana kedua orang ini telah membutakan mata Wei Lin, dan mereka ingin bergabung dengan Istana Bulan. Bergabunglah, mari bergabung, bagaimanapun, seperti keduanya, tanpa adanya kekuatan, mereka tidak dapat bertahan lama di Istana Bulan. Tapi sekarang, Wei Lin ingin menyelamatkan wajah keduanya. Ini agak terlalu berlebihan. Harun tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi dia jelas memiliki arti yang sama dengan Sadam, bahkan Wori, yang selalu mencintai cucunya. Membiarkan Alexis dan keduanya bergabung dengan Istana Bulan hanya untuk memberi wajah Wei Lin, tetapi tidak layak untuk menyinggung Elong demi Alexis dan yang lainnya. Pada saat ini, Alexis memandang Wei Lin dan tersenyum sedikit, tidak apa-apa, kita bisa pergi sendiri. Di dunia manapun, perawatan dikaitkan dengan kekuatan. Di Huaxia, itu adalah kekayaan dan kekuatan, tetapi di dunia seni bela diri, itu adalah kekuatan. Alexis tampaknya sangat lemah, dan itu normal bagi Harun dan yang lainnya untuk membencinya, dan dia tidak akan mengingatnya. Tapi, Wei Lin mendengar kata-kata itu, menggigit bibirnya, matanya yang indah penuh dengan keengganan, dan akhirnya menatap Sarmit di belakang Helgus dan berkata, Sarmit, pergi dan kirim Tuan Muda Yul dan Kirana. Sarmit mendengar ini, ekspresinya berubah, matanya penuh ketidakpuasan, dia melirik Alexis dengan jijik,
dan berkata, "Kakak, itu tidak perlu, apakah menurutmu mereka berdua bahkan tidak bisa membedakannya antara timur, barat, utara dan selatan? Dia adalah murid dalam yang bermartabat dari Istana Bulan, bagaimana dia bisa memimpin jalan bagi bajingan kecil di alam dewa? Selain itu, tidak banyak kesempatan untuk berhubungan dengan keponakan Kaisar Iblis dari Sekte Sembilan Iblis Suci. Jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk memiliki hubungan yang baik dengan Long, itu akan banyak membantunya di masa depan. Bagaimana mungkin dia, Sarmit, memberikan kesempatan seperti itu untuk sepotong sampah?" Raut kemarahan muncul di wajah cantik Weilin, dia benar-benar marah. Mengapa semua orang tidak mengerti nilai Alexis? Dia memiliki firasat bahwa jika Alexis tidak puas hari ini, Istana Bulan hanya akan dapat memandang Alexis di masa depan. Istana Bulan sekarang mulai menurun, dan bahkan mungkin dihapus dari hierarki kekuasaan. Alexis adalah kesempatan terbaik bagi Istana Bulan untuk bangkit kembali. Ekspresi Weilin jatuh ke mata semua orang. Mereka semua bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa kedua orang ini begitu penting bagi Weilin. Alexis tidak banyak bicara, hanya berbalik dan berjalan keluar pintu bersama Kirana. Dia tidak ingin mempermalukan Weilin. Tetapi pada saat ini, teriakan keras terdengar di aula. Mata Elong penuh dengan cahaya keemasan, seperti binatang buas, dan meraung pada Alexis, "Nak, berhenti. Apakah Weilin menyukaimu? Kamu benar-benar merampokku dari wanitaku." Ekspresi Weilin, Elong juga melihatnya. Tapi, dalam pemahaman klan iblis, ini adalah kesukaan. Kalau tidak, mengapa Weilin sangat peduli dengan Alexis? Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terlihat bodoh. Bahkan Alexis memandang Elong dengan ekspresi aneh, sirkuit otak monster ini benar-benar aneh. Namun, dia masih berkata dengan ringan, "Kamu salah paham. Jelas." Setelah mengatakan itu, dia terus berjalan menuju pintu. Tapi, dengan karakter klan iblis, bagaimana bisa begitu mudah diubah? Begitu dia pindah, dia datang ke sisi Alexis, meraih bahu Alexis dengan satu tangan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu ingin pergi. Karena Weilin menyukaimu, aku akan berbagi kemenangan denganmu di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang lebih baik, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Wanita hebat adalah milik yang kuat. Dengan keras, dengan gerakan Elong, embusan angin bertiup, dan udara di seluruh Istana Bulan dipenuhi dengan stiretnya, dan bahkan bumi mulai bergetar. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan cengkeraman yang jatuh di bahu Alexis. Sadam dan Sarmit tampak aneh ketika mereka melihat ini. Anak ini akan berakhir. Meskipun Elong tidak dengan sengaja ingin membunuhnya, tembakan klan iblis itu tidak serius ataupun serius. Hanya satu genggaman saja sudah cukup untuk membunuh 10.000 orang di detik itu. Apakah alam leluhur suci itu ada atau tidak? Tetapi, saat berikutnya, setelah tangan jatuh di bahu Alexis, pemandangan tak terduga muncul. Alexis, alisnya berkerut dan bahunya bergetar, yang mengguncang telapak tangan Elong yang sangat kuat. Semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Bocah alam dewa ini, di bawah genggaman ini, tidak hanya dia tidak terluka, tetapi telapak tangan Elong dihempaskan hingga terbuka. Ini menunjukkan apa? Itu berarti kekuatan Alexis tidak berada di bawah Elong, atau bahkan di atasnya. Tentu saja, ini terjadi ketika Elong tidak melakukan yang terbaik. Tapi, dengan kultivasi alam dewa, dia dapat melepaskan tangan Elong, yang cukup menentang langit. Alexis melirik Elong dan berkata lagi, "Kamu benar-benar salah paham, aku tidak ada hubungannya dengan Nona Weilin." Setelah itu, dia terus berjalan menuju pintu. Elong menatap kosong ke telapak tangannya, dan tiba-tiba, dia bergerak lagi dan berdiri di depan Alexis. Dia memandang Alexis dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Saya tidak berharap Anda menjadi lawan yang tangguh. Tampaknya Weilin begitu menyukaimu, bukan tanpa alasan. Barusan, aku ceroboh, tolong beri aku kesempatan lagi." Alexis tercengang untuk sementara waktu, anak ini tidak mendengarkannya sama sekali.